Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang berbahagia, yang saya muliakan, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya, dan kali ini pada video yang ke-393 kita akan membahas pasal 605 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026. Untuk memudahkan pembahasan kita, karena ini cukup banyak, ada 2 ayat sebetulnya, saya bacakan terlebih dahulu bunyi pasalnya. Untuk pasal 605 KUHP baru ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan pidana denda paling sedikit kategori 3 dan paling banyak kategori 5. Berarti kalau 5 ini 5 itu berapa? 500 juta rupiah. Setiap orang yang A. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Huruf B, memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Ini huruf B. Ayat 2, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima atau janji, menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun atau paling lama 6 tahun, dan pidana denda paling sedikit kategori 3 dan paling banyak kategori 5. Nah, ini kalau secara singkat itu ya, ini kan memberi atau menjanjikan, inilah yang disebut suap menyuap itu kan. Kok kata-katanya suap itu ya? Ya kan suap itu sama saja memberi itu kan. Kalau seorang ibu itu, ibu lagi ngapain? Ini lagi menyuapi anaknya yang masih bayi kan. Makan kan gitu kan. Itu namanya suap. Tapi itu kalau menyuapi makan ya toh. Nah kalau ini menyuapi, jadi pejabat itu ya disuap, dikasih makan kan gitu kan, dikasih sesuatu, diberi sesuatu atau dijadikan sesuatu. Kita ulas yang ayat 1 huruf A, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban. Jadi begini, pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara pasti punya kewajiban, gitu. Kewajibannya salah satunya ya harus melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Contoh dalam berbicara ini yang lagi ramai, pertambangan. Pejabat pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terkait dengan pertambangan maka wajib menjalankan peraturan pertambangan dengan sebenar-benarnya. Kan seperti itu. Misalnya, penambangan itu harus dilakukan di dalam WIUP-nya, wilayah izin usaha pertambangan. Tidak boleh di luar WIUP. Setelah ada WIUP, maka dia ada IUP, IUP-OP, izin usaha pertambangan operasi produksi. Baru WIUP-nya 100 hektar, IUP-nya belum tentu 100 hektar. IUP-nya paling 5 hektar dulu, setelah ini baru turun lagi. Mengapa IUP-OP-nya, IUP operasi produksinya itu bertahap? Ya karena jangan sampai ini saja dikasih yang kecil itu berantakan, misalnya pajaknya tidak dibayar, reklamasinya jaminan reklamasinya tidak dilaksanakan, itu kan menjadi bermasalah. Nah ini dia, si pelaku ini, kan setiap orang, siapa saja, berarti katakanlah si pemilik usaha itu memberi atau menjanjikan. Kepada siapa? Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terkait dengan pertambangan. Begini Pak, ini untuk di WIUP ini, ternyata setelah kita gali di IUP-OP, yang IUP-OP pertama, itu mineral kandungannya banyak.
ada lagi Pak di sebelahnya. Tapi ini Pak, tapi itu sudah di luar WIUP. Begini Pak, kalau bisa Bapak nanti saya kasih prosentasinya per bulan. Ini belum ngasih apa-apa loh, baru janji toh ngasih prosentasenya per bulan. Tapi saya menggali di luar WIUP ya Pak, cuma sedikit loh Pak. Oke, ya, si pejabat pegawai negerinya ini oke. Nah, begitu oke, dia kan sudah bertentangan dengan kewajibannya. Karena kewajibannya dia adalah mengawasi, melaksanakan tugas untuk pelaksanaan pertambangan itu dengan baik, yaitu sesuai dengan WIUP-nya. Nah, ini di luar WIUP. Kan seperti itu, di luar WIUP. Maka kan dijanjikan ini. Nanti kalau prosentase itu baru menjanjikan. Kalau memberi, berarti setiap orang datang memberi, udah membawa. Begini loh Pak pejabat, Pak pegawai negeri, Pak penyelenggara negara. Ini ngomong kayak tadi, WIUP setelah kita menggali yang IUP yang satu, itu ternyata di sebelah akhirnya dia memberi sudah membawa uang, membawa intan, membawa dolar, atau membawa mobil. Kan ini memberi. Udah langsung diberikan saat itu. Nah, pasal 605 huruf A ini menghukum orang yang memberi, yang menjanjikan, penyuapnya. Berarti ini menghukum si pengusahanya. Menghukum si pengusahanya yang memberikan janji atau memberikan barang, atau yang menyuap. Secara singkatnya huruf A ini adalah pasal untuk menjerat yang si pemilik tambangnya, pemilik IUP-nya, atau yang berkecimpung di situ, yang menyuap. Kemudian huruf B, memberi sesuatu kepada, ini kan yang bertentangan dengan kewajibannya tadi kan, berarti kan harusnya dilarang itu, di luar WIUP malah dia mengizinkan, bertentangan dengan kewajibannya. Oke. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara kalau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Jadi begini, pegawai negeri tadi yang disuap tadi itu memberinya itu begini, ya nanti gini Pak, Bapak pura-pura tidak tahu saja, gitu kan? Berarti kan bertentangan dengan kewajiban yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Kewajibannya mestinya dia mengurusi, sebenarnya tipis-tipis inilah, tipis ini beda-bedanya dengan huruf A itu tipis. Dia pura-pura tidak tahu, mendiamkan, mendiamkan, pura-pura tidak tahu, pura-pura bego itu, padahal tahu kan gitu kan, sudah kong kali kong, ya korupsi ini tadi sudah dikasih suap-suap itu tadi kan, bertentangan dengan kewajibannya yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Ya, memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya yang dilakukan atau tidak dilakukan. Jadi ini sudah tahu kalau ada pelanggaran, tapi dikasih sesuatu supaya itu dia diam, pura-pura tidak tahu, pura-pura. Sehingga yang ini galian yang di sebelah WIUP ini tadi tidak dipermasalahkan oleh si pejabat ini. Nah, ini maksudnya. Kemudian kalau terus kalau pejabatnya pinter bagaimana Pak? Loh, maksudnya pinter bagaimana? Ya uangnya diterima, hadiahnya diterima, tapi tetap dia melaksanakan kewajibannya. Maksudnya begini, si pengusaha tambang ini ngasih duit banyak, misalnya 10 miliar, oke lah, mau huruf A atau huruf B 10 miliar. Tapi dia tetap memproses yang menindak tentang yang di WIUP itu bagaimana? Ini kena juga, walaupun dia tetap menerima duitnya, walaupun dia melakukan, kena juga. Karena ini gini, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori 3 dan paling banyak kategori 5. Karena di ayat 2 dia menerima walaupun dia tidak melaksanakan. Ini kan gak ada kaitannya akan dilaksanakan atau tidak pasalnya kan.
Ayat 2 nih, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana. Walaupun dia itu tidak akan melaksanakan yang sesuai dengan yang diharapkan oleh si pemberi, si penyuap, kena juga kalau dia menerima. Nah, sehingga yang paling pas kalau ada yang seperti itu, yang mau menyuap dipidanakan. Langsung dilaporkan, saudara mau menyuap saya, wah saya pidanakan korupsi gitu, sehingga tidak jadi memberi dan tidak jadi ada yang diterima. Perjalanannya akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Tidak ada melawan hukum, tidak ada penyalahgunaan wewenang, tidak ada suap menyuap. Ya kan? Itu contohnya, karena sekarang yang hari ini lagi ramai masalah tambang, maka saya mencontohkan tentang terkait tambang. Tapi juga banyak juga hal-hal yang lain, ya banyak juga lah yang suap menyuap ini. Judi juga bisa jadi, ya, karena sekarang lagi meriah tambang ya tambang. Terus itu apa? Masuknya ini apa? Pakaian-pakaian bekas itu. Atau mungkin apa saja lah, banyak sekali lah contoh-contoh itu. Jadi, dan ini ya yang perlu diperhatikan oleh seluruh rekan SHMK, ini tidak ada nominalnya loh ini. Tidak ada nominalnya loh di ini. Tidak ada nominal yang berapa sih ngasihnya gitu. Ngasih 10 juta, 10 miliar, 100 juta, 1.500.000 itu nggak ada nominalnya loh ini. Yang penting hanya memberi hadiah aja, nggak ada nggak dibatasi nilainya. Jadi walaupun nilainya kecil, akhirnya juga ancaman hukumannya sama. Dan ini yang dipidana, dua-duanya yang menerima juga dipidana, korupsi juga, tindak pidana. Yang memberi itu juga sama juga. Maka membutuhkan pihak ketiga untuk mengungkapkan ini kan. Nah, kalau yang memberi sama yang menerima mengungkap dirinya sendiri kan tidaklah mungkin itu kan. paling kalau sudah terpaksa itu jadi apa? Whistleblower itu kan. Tapi itu pasti terpaksa kalau itu. Sudah terlanjur ketahuan, saya akan ngomongkan yang lain gitu kan. Mencari keringanan. Tapi kalau pada kondisi yang landai, saya yakin diem-diem saja ini kan. Diem-diem saja. Nggak mungkin yang menyuap itu akan ngomong, dan nggak mungkin yang menerima suap juga ngomong. Nah, kalau ada pendapat Bapak saat ini kok korupsi semakin marak, itu kalau menurut saya bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Karena seperti ini, banyaknya pengungkapan tindak pidana korupsi itu juga bisa diartikan aparat penegak hukum itu semakin getol gitu, semakin getol untuk memberantas korupsi. Maka yang korupsi itu banyak yang keungkap, kan gitu, ya kan? Ya sebetulnya cukup mudah sih ya, cukup mudah untuk jadi jangan kemudian untuk ya, cuma memang hambatannya di aparat penegak hukum. Saya pernah ketemu dengan kawan itu begini. Jadi jarang sekali gitu loh ya. Jarang sekali masyarakat itu yang melaporkan korupsi. Itu termasuk jarang. Mohon maaf ini ya masyarakat. Kebanyakan itu pasti hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ada informasi ya, masyarakat itu banyak takutnya juga sih. Beda dengan misalnya dengan pencurian, perampokan, itu masyarakat pada lapor. Tapi kalau yang korupsi ini jarang kok masyarakat yang berani melapor. Bukan berani melapor ya maksudnya jarang yang melaporkan gitu. Kalau di Kulon Progo ini ya, kalau yang di Kulon Progo itu yang saya tahu, kalau saya ketemu dengan teman-teman itu kasus korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat itu satu yang tahu saya, itu masalah perkara apa ya, saya lupa dulu itu. Tapi masuknya di wilayah Kecamatan Panjatan,
Kabupaten Kulon Progo itu yang melaporkan warganya. Dan itu baru satu loh dari setahu saya, nggak tahu sekarang apakah sudah mulai berubah atau belum, ada lagi yang lain atau belum, tapi jarang. Maka dari itu untuk memberantas tindak pidana korupsi ini saya pikir juga membutuhkan peran serta masyarakat untuk melaporkan jangan surat kaleng ya, jangan surat kaleng. Kalau surat kaleng itu image-nya itu kayak orang iri aja gitu kan, kayak orang iri, tapi harus datang jelas tanggung jawab, ini data ini, saya melaporkan, saya curiga ada tindak pidana korupsi pejabat ini Pak, ini saya. Nah, kalau banyak yang bersedia melaporkan seperti itu, pasti enak. Pasti insya Allah tindak pidana korupsi di negara kesatuan Republik Indonesia itu bisa terminimalisir, bisa terantisipasi. Tapi kalau laporannya hanya surat kaleng apa, itu nanti kan susah, lebih susah gitu. Bukan berarti itu tidak ada gunanya, ada gunanya tapi lebih susah gitu. Lebih enak itu kalau lapor yang dikorupsi adalah bagian ini, begini, diterangkan yang dia tahu. Kemudian kalau nanti tidak tahu kan aparat penegak hukum akan mencari sendiri sesuai dengan kewenangan dalam tugas selaku penyelidik atau penyidik. Nah, seperti itu. Saya pikir perlu ya warga masyarakat, warga negara kesatuan Republik Indonesia itu memberikan diri untuk melaporkan tindak pidana korupsi karena memang efeknya itu akibatnya itu besar sekali gitu ya. Itu tadi kalau yang di kecil-kecil ya berasnya masih sampai, tapi kalau sampai yang pejabatnya lebih gede lagi belokan ke kanan ini nol, ini jong gitu. Ilustrasi gitu. Saya pikir cukup ya untuk video ke-393 ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan diterima. Yang intinya adalah ini adalah tindak pidana penyuapan, di mana yang menyuap maupun yang diberi suap, pegawai negeri atau penyelenggara negara, itu sama-sama dihukum. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata, salah ucap yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Tonton seluruh video SHMH, dan bagi yang belum subscribe untuk menontonnya dari awal sampai akhir, jangan di-scroll biar tidak gagal paham. Salam SHMH, Zina Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.